Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Tubagus Hairul Nugraha sebagai dosen pengampu mata kuliah Maharotul Qiraah Fasli kelas A. Perkenalkan, nama saya Zulfa Azizah dengan nomor NPM 180910220018. Dibuatnya video ini dengan tujuan untuk memenuhi penilaian ujian akhir semester di mata kuliah Maharotul Qiraah Fasli kelas A ini. Bismillahirrahmanirrahim, langsung saja kita mulai. Saya mendapat hadis Arba'in ke-18 yang bunyinya An Abi Dar Jundub bin Junadah wa Abi Abdirrahmani Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, rawahu Tirmidzi. Yang artinya dari Abu Dzar Jundub bin Junadah dan Abu Abdirrahman Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhuma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, maka kebaikan akan menghapus keburukan itu, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Tirmidzi. Oke, di sini saya akan mulai mengidentifikasi fungsi dan kategori pada hadis tersebut. Jadi dimulai dari An Abi Dar Jundub bin Junadah wa Abi Abdirrahman Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhuma. Di sini An Abi Dar Jundub bin Junadahnya sebagai frasa preposisional karena dia didahului oleh harful jar yakni an dan seterusnya menjadi isim majrur. Sedangkan ada wa Abi Abdirrahman, wa di sini ada waw atof, maka setelah itu kalimat itu menjadi frasa atfi atau disebut juga ma'tuf. Kemudian radhiyallahu anhuma, radhiya di sini termasuk sebagai fiil aktif yang artinya meridhoi. Allah sebagai subjeknya, Allah meridhoi. Jadi Allah sebagai subjek fa'il. Anhuma di sini sebagai keterangan penyerta. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullahnya sebagai frasa idhofi yang tidak bisa dipisahkan ya, Rasul dan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama seperti radhiyallahu, sholanya sebagai fiil aktif yang artinya bersolawat, Allahnya sebagai subjek fa'il alaihi wasallam. Kemudian ada qala di sini sebagai fiil aktif yang dimana subjeknya kembali ke Rasulullah karena Rasulullah yang berkata, maka Rasulullah adalah subjeknya. Kemudian masuk ke matanya, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kamu dimanapun engkau berada. Ittaqi di sini sebagai fiil aktif, predikat aktif. Kemudian Allah sebagai objek yang disembah, untuk bertakwa kepada siapa? Kepada Allah. Allah itu sebagai objeknya, dimana dengan nomor O1 yakni maf'ul bih. Kemudian ke haitsuma yang artinya dimanapun engkau, ini masuk ke keterangan keadaan karena dimanapun engkau keadaan. Kunta, kun di sini sebagai fiil aktif yang artinya berada, tanya sebagai subjek fa'il yang artinya kunta itu kamu berada. Jadi yang berada itu siapa? Kamu berada, kamu sebagai subjeknya. Kemudian wa'ad bi sayyi'atal hasanata tamhuha, di sini ada huruf waw yang dimana itu adalah waw atof. Kemudian setelah waw itu disebut dengan frasa atfi atau ma'tuf. Kemudian atbi di sini sebagai fiil aktif, predikat aktif. Kemudian
as-sayyi'ata sebagai objeknya, karena iringilah perbuatan buruk. Apa yang diiringi? Perbuatan buruknya kan. Jadi perbuatan buruk itu sebagai objeknya, maf'ul bihnya. Kemudian al-hasanata tamhuha. Al-hasanata di sini artinya kan iringilah perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik. Jadi perbuatan baik itu sebagai keterangan instrumental atau keterangan alat. Dengan apa kamu mengiringi perbuatan buruk? Ya, ini dengan perbuatan baik. Jadi perbuatan baik itu termasuk caranya gitu. Kemudian tamhuha di sini dipisah ya, ta, mim, ha sama ha. Ta di sini sebagai subjeknya atau fa'ilnya kembali ke hasanata. Terus maha di sini sebagai predikat aktif, ya ini artinya menghapus. Ha itu sebagai objek kembali ke sayyi'atanya. Sayyi'ata tamhuha, maka kebaikan itu akan menghapus perbuatan buruk itu. Kemudian selanjutnya ada wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Di sini juga ada waw at-tof yang setelahnya disebut dengan frasa atfi atau ma'tuf. Khaliqi di sini sebagai fiil aktif yang artinya dan pergaulilah manusia atau lingkungan. Khaliqin nasa, an-nasanya sebagai objek. Siapa yang dipergauli? Manusia. Anasnya sebagai objek. Kemudian biholokin hasanin. Biholokin itu karena dia diikuti oleh sebelumnya ada partikel jar, maka disebut dengan frasa preposisional karena dia jar majrur. Kemudian hasanin, holokin di sini sama dengan tadi yang al-hasanata, termasuk dengan kategori instrumental atau kategori alat. Kemudian hasanin di sini sebagai keterangan keadaan dengan baik gitu. Biholokin hasanin, dengan akhlak yang baik. Kemudian hikmah yang bisa kita petik dari hadis ke-18 ini adalah yang pertama, wajib bertakwa kepada Allah di mana saja kita berada dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangannya, baik ketika saat di keramaian dan ketika saat di kesepian. Jadi dimanapun kita berada tuh selalu ingat kalau kita tuh ada yang ngawasin, kita ada yang ngelihat, kita ada yang memantau gitu ya, ini Allah. Jadi dimanapun kita berada, kita harus tetap istiqomah untuk bertakwa kepada Allah dan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kemudian yang kedua, amalan kebaikan akan menghapus kejelekan. Bisa jadi yang dimaksud dengan kebaikan adalah taubat, bisa pula yang dimaksud adalah amal solih lainnya. Jadi kita itu diharuskan ya, kita tuh diharuskan untuk selalu berbuat baik, karena kita semua nggak ada yang tahu amalan baik mana yang Allah kasih, amalan baik mana dari kita yang itu tuh sama Allah tuh diterima gitu, diterima oleh Allah, dan itu tuh bisa menghapus dosa kita gitu, amalan buruk kita. Jadi kita nggak ada yang tahu, makanya kita selalu diperintahkan untuk berbuat baik dan beramal solih. Kemudian yang ketiga, kita diperintahkan untuk berakhlak mulia terhadap sesama. Namun hal ini tidak menafikan pada suatu keadaan kita bersikap keras dan tegas. Kemudian yang terakhir, Allah akan mendekatkan kebaikan di dunia dan di akhirat bagi mereka yang bertakwa. Jadi kuncinya dari hadis ini tuh adalah bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada salah itu datangin dari saya, jika itu benar maka datangin dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.